sahabat Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Sihara yang dimuliakan oleh Allah? Insya Allah para sahabat-sahabat setia dari sahabat Sihara selalu diberi nikmat sehat dan terutama nikmat iman, rezeki dan ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini Al-Fakir mencoba membawakan cerita tentang sirah Nabawi, yaitu Abdul Muthalib dan penemuan sumur air Zam-Zam. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dari kisah ini, Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada para pendengar sahabat Sahara semua atas segala kesalahan dan kekurangan ini. Tidak ada niat setitik pun dari Al-Fakir untuk melakukan kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qusay bin Kilab yang berasal dari suku Jurhum adalah keturunan dari seorang yang bernama Fikir, di mana Fikir ini adalah nama lain dari Quraisy. Jadi Quraisy ini adalah julukan untuk Fikir. Dan secara silsilah, Fikir ini adalah keturunan daripada Nabi Ismail alaihi salam. Pada saat itu, Qusay bin Kilab berkeinginan untuk kembali merebut kota Mekah yang pada saat itu sudah sekitar 500 tahun dikuasai oleh suku Khuza'ah, di mana saat itu suku Khuza'ah dipimpin oleh seorang kepala suku atau raja yang bernama Khulail. Qusay bin Kilab juga termasuk salah satu orang kaya di kota Mekah. Karena itu ia mencoba melamar anaknya Khulail, dan akhirnya Qusay bin Kilab pun berhasil menikahi putri dari kepala suku Khuza'ah atau pimpinan kota Mekah pada saat itu. Setelah berjalannya waktu, kepala suku Khuza'ah yaitu Khulail meninggal dunia. Maka Qusay bin Kilab segera memproklamirkan dirinya menjadi Raja Mekah untuk menggantikan Khulail yang telah meninggal dunia. Tetapi dari keluarga Khulail dan juga dari suku Khuza'ah menolaknya. Maka Qusay bin Kilab meminta bantuan dari sukunya yaitu suku Jurhum untuk membantunya mengembalikan kekuasaan kota Mekah ke suku Jurhum kembali. Akhirnya setelah dari kedua suku sudah banyak korban karena berperang, maka suku Jurhum dan suku Khuza'ah pun melakukan perundingan dengan mencari seorang hakim atau seorang yang dituakan dan disegani pada saat itu. Setelah menemukan seorang hakim, sang hakim mendengar keterangan-keterangan dan cerita dari masing-masing suku. Akhirnya sang hakim pun memutuskan untuk mengembalikan kekuasaan kota Mekah ke suku Jurhum. Dan pada saat itu dipilihlah Qusay bin Kilab sebagai raja atau kepala suku yang menguasai kota Mekah. Setelah sekian lama berkuasa dan mulai beranjak tua, Qusay bin Kilab memperhatikan anak-anaknya. Dan pada saat itu ada dua anaknya yang terlihat beda dengan anak yang lainnya, yaitu anak pertamanya yang bernama Abduddar dan anak yang lainnya yaitu Abdul Manaf. Tapi Abduddar ini secara fisik lemah, tidak punya keterampilan, kepintaran. Sedangkan adik-adiknya yang lain, terutama Abdul Manaf, mempunyai kedudukan di tengah-tengah masyarakat kota Mekah pada saat itu. Karena hal inilah, maka sebelum meninggal, Qusay bin Kilab membuat suatu keputusan, seperti surat wasiat yang isinya, kalau saya meninggal dunia, maka kerajaan, pengurusan Ka'bah, jamaah haji, aku berikan kepada Abduddar. Sehingga pada saat Qusay bin Kilab meninggal, maka diangkatlah Abduddar menjadi seorang raja. Tapi setelah Abduddar juga wafat, keturunan Abdul Manaf tidak setuju jika kepemimpinan atau status Raja Mekah dilanjutkan oleh keturunan dari Abduddar. Karena menurut mereka, yaitu keturunan dari Abdul Manaf, Abduddar waktu menjadi Raja Mekah karena ditunjuk oleh kakek mereka yaitu Qusay bin Kilab. Karena pada saat itu kakek mereka melihat Abduddar tidak mempunyai kedudukan di kota Mekah. Dengan alasan itulah maka keturunan Abdul Manaf meminta kepemimpinan kota Mekah dibagi rata. Akhirnya mereka pun mencari seorang hakim untuk memutuskan perkara ini. Dan akhirnya setelah mendengar semua cerita dari masing-masing pihak, sang hakim pun memutuskan untuk membagi kepemimpinan kota Mekah, yaitu keturunan Abduddar khusus mengurusi Ka'bah dan Darun Nadwah. Sementara keturunan dari Abdul Manaf mengurus yang berhubungan dengan jamaah haji. Abdul Manaf mempunyai anak yang bernama Hashim, dan Hashim mempunyai seorang anak yang bernama Syaibah. Setelah Hashim meninggal dunia, Syaibah dibawa ibunya ke kampung asal ibunya. Tetapi anak Abdul Manaf yang lain yang bernama Muthalib tidak setuju kalau Syaibah tinggal di kampung ibunya. Maka pada saat itu Muthalib pun menuju kampung ibunya Syaibah
untuk membawa Saibah kembali tinggal di kota Mekah. Karena menurut pemikiran Muthalib, Saibah ini adalah anak keturunan dari Qusay bin Kilab, seorang raja Mekah, dan berharap Saibah bisa mendapat kedudukan mulia kelak di Mekah. Akhirnya setelah terjadi perdebatan antara Muthalib dan ibunya Saibah, ditanyalah Saibah, apakah mau tetap tinggal bersama ibunya atau mengikuti sang paman Muthalib, yaitu kembali ke Mekah. Setelah berpikir sejenak, maka akhirnya Saibah memutuskan untuk mengikuti pamannya Muthalib untuk tinggal di kota Mekah. Lalu bersiap-siaplah Muthalib dan keponakannya Saibah untuk menuju kembali ke kota Mekah. Selama perjalanan ke Mekah, Saibah duduk di belakang onta bersama pamannya Muthalib yang mengendarai ontanya. Dan sesampainya mereka di daerah Mekah, orang-orang mengira Muthalib mempunyai budak baru. Karena memang Muthalib ini suka membeli budak, dan karena itu Saibah dianggap budak yang baru dibeli oleh Muthalib. Maka saat itulah Saibah terkenal dengan panggilan Abdul Muthalib atau hambanya Muthalib. Dan Abdul Muthalib atau nama aslinya Saibah ini adalah kakek dari Nabi Muhammad SAW. Pada suatu malam, Abdul Muthalib bermimpi mendengar suara, "Galilah tiba." Para sahabat syahara, sekedar informasi, tiba itu adalah sesuatu yang baik. "Galilah tiba," kata suara tersebut. Lalu Abdul Muthalib bertanya, "Apa itu tiba?" Kemudian suara itu menghilang dan Abdul Muthalib pun terbangun. Keesokan malamnya, kembali Abdul Muthalib bermimpi dan mendengar lagi suara yang berkata, "Galilah baroh." Baroh yaitu sesuatu yang baik yang bermanfaat. Abdul Muthalib pun kembali bertanya, "Apa itu baroh?" Kembali suara itu menghilang. Pada hari ketiga, Abdul Muthalib kembali bermimpi mendengar suara, "Galilah sesuatu yang terjamin." Abdul Muthalib pun seperti malam-malam sebelumnya bertanya, "Apa itu sesuatu yang terjamin?" Dan seperti mimpi-mimpi yang kemarin, suara itu kembali menghilang. Abdul Muthalib pun terbangun dan merenung. Apakah 3 malam beliau bermimpi disuruh menggali, tetapi tidak tahu apa yang harus digali, di mana, dan untuk apa. Pada malam berikutnya, atau pada malam keempat, lagi-lagi Abdul Muthalib bermimpi dan mendengar suara, "Galilah Zam-Zam." Para sahabat syahara, pada saat itu, Zam-Zam seperti sebuah cerita lama yang banyak orang tidak tahu apa itu Zam-Zam, dan hanya sedikit saja yang mengetahui apa itu Zam-Zam. Hal ini karena pada saat suku Khuza'ah menyerang dan merebut kota Mekah dari suku Jurhum sekitar ratusan tahun yang lalu, pada saat itu kepala suku Jurhum yang mengetahui akan menderita kekalahan, maka menyuruh kaumnya untuk mengubur sumur Zam-Zam, supaya suku Khuza'ah tidak mengetahui bahwa di kota Mekah ada mata air yang bernama Zam-Zam. Jadi para sahabat syahara, sumur Zam-Zam ini telah terkubur selama ratusan tahun. Dan menurut riwayat, pada saat Abdul Muthalib bermimpi itu, sumur Zam-Zam sudah terkubur selama 500 tahun. Jadi selama suku Khuza'ah berkuasa di kota Mekah, Mekah selalu mendatangkan air dari luar kota Mekah. Kembali ke cerita mimpinya Abdul Muthalib. Pada saat suara itu berkata, "Galilah Zam-Zam," Abdul Muthalib pun bertanya, "Apa itu Zam-Zam?" Lalu suara itu menjawab, "Zam-Zam adalah sesuatu yang tidak akan pernah rusak, sesuatu yang selalu bersih, dan dengan itu engkau bisa memberikan dengannya kepada para jamaah haji." Lalu suara itu melanjutkan, "Tempatnya Zam-Zam itu berada di antara Rafs dan bercampur dengan tanah. Dipatuk burung gagak yang memiliki beberapa helai bulu berwarna keputihan dan di sekitar sarang semut." Oh ya para sahabat syahara, Rafs adalah darah yang bercampur dengan busa. Tiba-tiba Abdul Muthalib terbangun dan ia sungguh penasaran dengan mimpinya yang tampak berhubungan selama 4 hari ini. Berarti ini bukan mimpi yang main-main, pikir Abdul Muthalib. Paginya, segera Abdul Muthalib membawa cangkul dan duduk di sekitaran Ka'bah, tempat yang paling mulia di kota Mekah. Apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan tentang mimpi-mimpiku, pikir Abdul Muthalib. Tiba-tiba Abdul Muthalib melihat ada orang membawa sapi untuk disembelih untuk dikorbankan. Dan pada saat itu sapi disembelih, darahnya mengucur ke tanah lalu mengalir menuju sekitar berhala, atau mengalir di tengah-tengah di sekitar berhala yang bernama Isaf dan Naila, dan terlihat darah itu bercampur dengan busa. Abdul Muthalib terkejut melihat hal itu. Menurutnya itu adalah ciri-ciri pertama dari mimpinya tadi malam. Lalu dia hampiri tempat itu.
Pada saat mendekati tempat berkumpulnya darah dan busa itu, terjadilah ciri-ciri yang kedua dari mimpinya, yaitu adanya burung gagak yang mempunyai sayap yang berwarna keputih-putihan. Dan ciri-ciri ketiga pun terlihat juga, yaitu di sekitaran darah yang bercampur busa, terlihat ada sarang semut. Dan Abdul Muthalib juga melihat ada lubang di situ. Maka Abdul Muthalib pun segera menggali di lubang itu. Karena Abdul Muthalib menggali di dekat Ka'bah, di mana pada saat itu juga ada orang-orang yang sedang tawaf, maka kegiatan mencangkul itu pun menjadi perhatian orang-orang yang sedang tawaf maupun tokoh-tokoh Quraisy yang saat itu berada di sekitaran Ka'bah. Dan tokoh-tokoh Quraisy itu bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan, Abdul Muthalib?" Abdul Muthalib terus mencangkul tanpa menjawab pertanyaan-pertanyaan para tokoh Quraisy. Abdul Muthalib terus menggali dan sampai akhirnya ujung cangkulnya menyentuh sesuatu yang keras. Sepertinya itu adalah bibir sumur air Zam-Zam. Dengan kuasa Allah, pada saat cangkul Abdul Muthalib sedang diayunkan ke tanah, muncratlah air yang keluar. Abdul Muthalib pun berteriak, "Allahu Akbar." Melihat air keluar dari tempat penggalian Abdul Muthalib, para tokoh Quraisy pun kaget karena tidak menyangka akan ditemukannya air di sekitar Ka'bah. Para sahabat syarah, itulah kisah tentang Abdul Muthalib dan penemuan kembali sumur air Zam-Zam. Dan sejak saat itulah Abdul Muthalib dianggap sebagai kepala suku atau penguasa di kota Mekah. Semoga kisah ini bermanfaat untuk para sahabat syahara semua. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam membawakan kisah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya sahabat.